Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti doktrinnya dari Pak Hairudin. Kalau saya sebut satu persatu teman yang hadir, setengah jam waktu kita habis. Jadi ini kebetulan kebiasaan yang berlaku di dunia diplomatik. Jadi yang berhak disebut itu hanya satu. Mr. President, ladies and gentlemen. Jadi semua udah termasuk gitu ya. Jadi ini hanya supaya jangan menghabiskan waktu. Saya Mas Kiki ini sudah adalah teman lama dan kenalan lama bener. Waktu itu beliau masih jago karate, masih hebat sekali, masih muda gitu ya. Kebetulan pada masa-masa itu adalah masa untuk di periode masyarakat lagi heboh untuk pemisahan polisi dan TNI. Jadi semua ahli-ahli profesor-profesor dari universitas membahas ini, termasuk Mas Kiki. Akhirnya Mas Kiki bilang, udahlah kita nggak usah repot-repot. Mari kita jalan-jalan aja happy-happy gitu ya. Maka berangkatlah kami. Waktu itu saya ingat yang membiayai itu RIDEP ya Pak ya. RIDEP itu satu yayasan katanya dari Jerman gitu. Yang dibawa jenderal semua. Yang pertama Letnan Jenderal Swedi Marasabesi. Waktu itu Kepala Staf Umum ABRI. Kemudian saya waktu itu jadi gubernur PTIK. Terus dianggap ya, loh gubernur kan rektor juga katanya kan. Ya udah ikutlah. Namanya kita berangkat gratis ya berangkatlah. Kemudian yang ketiga anggota DPR dari Komisi 3. Ya kan, Nuni Kertapakti. Kita berangkat berempat sampai di Jerman disambut oleh atas pertahanan. Waktu itu Kolonel Hotma Mangaraja, Panjaitan. Jadi kita akhirnya melihat mengapa memilih Jerman. Nah ini juga alasan dari analisa yang dibuat oleh RIDEP. Yaitu katanya Jerman ini juga bagaimana mereka menyatukan suatu hal yang cukup aneh waktu itu. Karena saat itu adalah saat-saat Jerman masih pisah antar Jerman Timur dan Jerman Barat. Kemudian disatukan sehingga ini menimbulkan beberapa katanya ada beberapa friction baik di kalangan polisi dan tentaranya. Karena dianggap standar dari polisi dan tentara di Jerman ini masih di bawah, masih rendah dibandingkan dengan di Jerman Barat. Jadi waktu itu kita mengunjungi markas polisi, markas batalion, pokoknya markas tentara, markas polisi kita undang semua. Satu saat kita di markas batalion, ada waktu itu komandan kompi. Padahal dia ini adalah bekas komandan batalion di Jerman Timur. Kita tanya, Anda dulu pangkatnya apa? Dulu saya pangkatnya mayor mau naik letkol. Loh sekarang kapten katanya. Terus Anda gimana? Gak apa-apa, biasa-biasa aja tuh katanya kan. Jadi tidak ada rasa merasa minder dan lain-lain. Mereka merasa apa? Sekarang Jerman ini jadi satu. Jerman über alles katanya kan. Jadi mereka bangga sekali. Kemudian kita pergilah setelah dari beberapa markas batalion, pergi ke markas polisi di kota Berlin. Di kota Berlin. Terus saya tanya di sana karena ini di sana juga waktu itu musim-musim demo tuh kan karena masih antara Persatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Saya tanyakan kepada kepala polisinya, kalau misalnya terjadi demo yang sangat besar di kota Berlin ini, bagaimana polisi mengatasinya? Pertama kita mengerahkan semua kekuatan polisi yang ada di kota Berlin ini. Kalau kita nggak mampu, kita punya markas yang lebih besar. Di sana ada namanya
kesatuan-kesatuan reserse mereka yang namanya BKA. Kebetulan banyak alumni-alumni polisi yang lulusan BKA. Itu singkatan dari Bundeskriminalamt. Kalau di kita kira-kira apa kabar reskrim ya. Kita akan kerahkan semua untuk menghadapi demonstrasi ini. Terus saya bertanya, kalau misalnya polisi sudah nggak mampu, saya bilang kan, udah habis-habisan, boleh nggak mengerahkan militer? Jawaban kepala polisi waktu itu tegas dan sangat pasti. Exactly not, katanya kan. Saya bilang, loh jadi nggak boleh? Nggak boleh. Karena ini kita bekerja dengan hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Jadi tentara itu bukan dipersiapkan untuk menghadapi masyarakat umumnya gitu. Jadi di sana kita mulai melihat, oh jadi begini, kira-kira polisi itu ya sama tentara ada batas-batas garis tugasnya mereka gitu ya. Tapi ini kan di Jerman, kita kan namanya waktu itu saat-saat masih sangat belajar, jadi kita hanya membuat nanti waktu pulang membuat satu laporan bahwa kita mengunjungi. Dan kita juga karena diikuti oleh salah satu anggota Komisi 3 waktu itu, juga mereka mempunyai wawasan-wawasan untuk membahas bagaimana waktu pemisahan polisi dari ABRI. Kita tidak lama, tapi kita sempat mengunjungi camp Nazi yang Auschwitz. Itu adalah satu camp di batas waktu kita menjelang pulang, di batas antar Jerman dengan Polandia. Memang ya camp ini juga cukup menarik ya. Kita melihat gimana namanya kota itu dingin gitu, nggak kelihatan ada orang. Tapi di sini dulu adalah tempat orang-orang dibunuh dengan gas-gas. Jadi ini adalah satu hal yang sangat betul-betul memperlihatkan bahwa hak asasi itu saat ini sangat-sangat diperhatikan. Tapi pada waktu itu memang tidak ada hak asasi itu sama sekali. Kan manusia dimasukkan di suatu lorong, dimasukin gas, dan semua mati. Jadi waktu kita sampai di sana, kayaknya agak ini juga ya, agak ngeri-ngeri juga. Saya bilang, kalau saya disuruh tinggal sendiri-sendiri, saya nggak berani nih. Tapi karena rame-rame berani juga gitu ya. Jadi ini adalah gambaran. Terakhir kami sudah selesai, tidak lama, kita berpisah masing-masing. Karena Mas Kiki waktu itu saya ingat mau mengajar ke Universitas Uppsala. Sehingga kita berpisah semua, sama Pak Swedi juga pisah, kita berangkat kembali masing-masing ke tanah air. Itu adalah kenangan yang saya lihat sangat berguna waktu persiapan pemisahan polisi dan ABRI. Mengapa ini sangat berguna? Terakhir saya ditunjuk soalnya menjadi ketua tim dari Mabes Polri untuk pemisahan polisi dari ABRI. Semua kita mendapatkan bahan yang lengkap sehingga kita diskusi dengan enak. Memang masanya cukup panjang, hampir 2-3 tahun, baru diputuskan bertahun-tahun. Sehingga tahapnya bertahap, masuk dulu ke Departemen Pertahanan, terakhir baru kita berpisah secara baik-baik. Ini kira-kira yang saya sampaikan. Ini mungkin salah satu jasa Mas Kiki untuk tahap-tahap pemisahan polisi dari ABRI sebagai seorang saintis, seorang profesor, waktu itu dari Lembaga Ilmu Pengetahuan. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kami mohon untuk dapat memberikan kesaksian sebagai sahabat dari Bapak Dr. Sukadiri Nakit. Kami silakan. Bapak Ibu, mohon maaf tadi waktu dipanggil saya tidak ada. Rencana saya ke toilet, tapi tiba-tiba ditelepon oleh kantor. Saya nggak berani kalau ditelepon oleh kantor. Yang saya takuti hanya dua, satu istri saya, kedua Pak Jokowi. Makanya saya keluar dulu. Mas Kiki ini senior saya dari kampung yang sama, dari Madiun. SMP-nya adalah senior saya ikut pattern-nya terus.
SMP, ya terus kuliah, terus ikut patternnya, beliau menjadi peneliti, saya menjadi peneliti, gitu. Tetapi kalau Mas Kiki, catatan saya dari kecil sama. Mas Kiki itu memang tukang bully, jadi betul, betul Bapak. Jadi tukang bully, pilihannya memang hanya satu, kita cinta Mas Kiki atau kita sebel dengan Mas Kiki. Nah saya memilih yang saya sayang ke Mas Kiki saja. Itu Mas Kiki sangat provokatif. Zaman dulu kalau reformasi itu saya mohon maaf itu di belakang para jenderal itu yang saya sangat sopan takut, legend Saudi tahu persis itu Pak Marasabesi suka nunjuk-nunjuk dari belakang. Ini wah gitu. Padahal itu mayor jenderal atau letnan saja ditunjuk dari belakang. Ya kalau saya levelnya kalau profesor itu ya jenderal, paling enggak letnan jenderal, ini baru mayor jenderal ini, nah, gitu-gitu. Ya kalau enggak gitu enggak Mas Kiki. Tapi sangat produktif dan yang saya ingat selalu satu, saya tidak mau terbalik ini. Biasanya kalau ada bom itu ada Mas Kiki, bukan ada Mas Kiki ada bom, itu bom terorisme itu loh. Biasanya selalu gitu. Saya lihat saya ikuti bom Bali, bom ini, ketika ada bom ada Mas Kiki. Saya tidak mau terbalik Mas, ada Mas Kiki ada bom, nggak tahu tuh nggak pernah terbalik. Tapi itu kira-kira Mas Kiki kena, saya ikuti patternnya Mas Kiki, ikuti patternnya. Tapi memang tidak seproduktif Mas Kiki, tidak sesehat Mas Kiki, punya hobi yang sama. Dik, ada di mana? Di sini Mas, ngopi. Tapi ngopinya tidak di warung-warung. Di mana Mas? Shibuya loh. Ternyata ngopinya di Tokyo, di Shibuya. Itu Mas Kiki. Mas, selamat ulang tahun. Saya sayang Mas Kiki, saya tidak benci Mas Kiki. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kami akan mengundang Bapak Profesor Zarnuzi Gunlazwardi. Kami silakan untuk dapat memberikan kesaksian untuk Prof. Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tidak mengenal hormat, tidak menyebut satu persatu para tamu undangan yang terhormat. Jadi saya ini ke depan pulung ini untuk kesaksian untuk Kiki. Saya maaf manggilnya jadi kalau bahasa Jawa nguku aja Kiki, emang teman main kan ya. Waktu sama-sama di VIPIA UI tahun 76. Jadi kalau Pak Sunardi tadi paten bawahnya, saya satu kelas sama-sama datang ke Jakarta, miskin waktu itu Kiki ya. Makanannya adalah warteg, ketan, tahu polos. Ya. Prof. Agus juga masih ingat ketan tahu polos, Salemba. Nggak tahu kalau Prof. Kiki kalau makan 5 nyebutnya berapa nggak tahu ya. Nggak lah ya. Baik, jadi saya teman seangkatannya Prof. Kiki, tapi kemudian Prof. Kiki nggak betah di Taman Salemba, nggak tahu kenapa ya Prof. Agus ya, dia pindah ke Rawamangun. Kemudian lama nggak ketemu, kemudian beliau rupanya ke Amerika, saya sekolah di Jepang. Kemudian lama nggak ketemu lagi, temu beliau masih sering mengelana Eropa maupun Amerika, saya di UK dan sebagainya. Lama nggak ketemu lagi, ketemu zaman sekarang ya ketemu ya, masih jadi jancoknya nggak pernah hilang gitu sampai sekarang, maka tadi kencang banget tuh bagus gitu. Nah ini kalau pas gitu betul tadi bahwa benci atau seneng gitu. Kalau saya ya benci ya seneng gitu ya, bencinya udah tahu seberapa, senengnya udah tahu seberapa gitu kan ya. Selalu memang provokatif. Kalau kita lihat ini memang provokatif kan ya. Katanya itu the death of the intellectual, ya nation state, scientech. Nah, ini memprovokasi saya, ya. Seolah mempertanyakan, Ci ngapain aja kamu Ci, jadi saintis kayak gitu kan ya. Betul memang ya, memang saya harus akui kalau dari apa namanya kiprah saintis Indonesia masih sedikit, belum bisa menjadi tuan rumah di sini, tapi ada. Kita nggak pernah menyerah Pak Kiki. Gitu. Dan ini memang provokasi ini betul gitu.
Dan Mas Kiki walaupun pindah dari MIPA nggak pernah lupa kan MIPA-nya. Beliau bacaannya ini seringkali ini Neil deGrasse atau Michio Kaku. Kemudian saya suruh baca judul dong almarhum Carl Sagan gitu kan ya. Supaya gitu. Karena apa? Beliau waktu jadi wartawan dan di majalah Gadis dan juga di LIPI sekarang BRIN memang juga founder yang lomba karya ilmiah remaja sampai sekarang masih itu. Ini kan bagian dari juga ini apa sih kita kok nggak bisa menjadi tuan rumah sendiri. Gugatan menurut saya autokritik yang perlu dan buat saya. Nah sekarang Prof ini katanya ada professional shift, berarti dari dulu LIPI BRIN ke universitas nih ya. Nah ini saya suka ini, mari kita berlomba. Karena di universitas, tidak perguruan tinggi, sama-sama kita mempunyai keilmuan berbeda. Saya nggak bisa ngerti ilmunya Pak Kiki juga, tapi punya sen bahwa memang beliau seorang skolar yang tekun dan memang apa yang dipelajari penting dan perlu untuk negara ini. Dan pas professional shift di Ubaya, terima kasih Ubaya mau ngingu teman saya nih. Beliau tangguh kok dia. Jadi ilmu yang beliau punyai supaya nanti ada estafetnya diturunkan ke para mahasiswa, nanti menjadi keilmuan yang spesifik unik dari Ubaya ini terkait dengan kompetensi Pak Kiki. Ini saya harus akui hebat. Jadi kalau saya bandingkan posisi saya, kalau Pak Kiki itu sudah main di Liga Champion, saya tuh tim 17 aja mungkin belum masuk gitu ya. Ya, oke. Dan sekarang ini memang kita sering ketemu lagi, kemudian Pak Kiki mempunyai minat tertarik kepada membina generasi muda supaya berkembang baik dalam olahraga maupun tapi yang belakangan juga Pak Kiki, Prof Kiki ini pingin nguri-uri ketertarikan sains dari masa kecil ya. Ini penting sekali karena bibit-bibit itu harus ada dan memang disemai, dan ini saya salut banget ini harus nih saya wake up 100% dan bahkan mungkin Ubaya juga memperhatikan apa yang Prof Kiki yang akan dimulai bidang ini. Kalau di dalam dunia universitas itu ada namanya program studi Public Awareness of Science sebenarnya, mulai S1, S2, S3. Kalau model mungkin Australian National University punya yang bagus sebagai model kalau mau di itu. Saya salut, saya juga mulai memprovokasi saya di UI, barangkali kalau orang dari MIPA dan komunikasi, ini ada Prof Adriana juga, kalau tertarik pada public awareness of science, untuk mendidik supaya para politisi, wartawan, birokrat tahu tentang sains apa, remaja, anak kecil, supaya nanti tahun 2045 benar-benar kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi untuk bagian ini salut Mufti, mari kita berlomba seperti zaman kita masih di Salemba, Taman Salemba berlomba, tidak untuk menghabiskan tahu polos, tapi professional shift menjadi profesor di satu universitas. Saya rasa ini langkah yang mulia. Saya sebagai sesama guru besar yang memang ditugaskan untuk menguri-uri keilmuan supaya generasi muda kita nanti menjadi generasi yang handal. Tidak panjang lebar, sudah 5 menit dari saya. Selamat ulang tahun, selamat pindah profesionalship, mari kita berlomba dalam kebaikan. Jangan pernah menyerah. Wabillahi wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami mohon kepada Bapak Profesor Samsudin Haris, kami silakan untuk dapat memberikan kesaksian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tentu saja saya ucapkan selamat ulang tahun buat teman saya, Saudara Kiki atau Bung Kiki. Saya dengan Kiki ini sebaya, walaupun dia 2 bulan lebih tua dari saya, 2 bulan lebih lah.
Jadi kami sebaya dan sudah selama 35-36 tahun bersama-sama di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dan kebetulan juga saya, Kiki, dan satu lagi Iqral Nusa Bakti itu satu angkatan di sebaya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, Kiki ini walaupun 35 tahun di LIPI, tapi jarang bisa kita temukan di LIPI. Dia tidak pernah di kantor, jadi lebih banyak di tempat lain. Saya juga nggak begitu jelas kemana saja dia. Kadang-kadang di kepolisian, di Tridep. Nah, belakangan saya tahu juga Kiki ini main gula. Maksudnya pengusaha gula. Di lain waktu dia menjadi pengusaha yang lain. Jadi memang Kiki ini adalah intelektual aktivis yang multi talenta. Jadi kantor di LIPI itu kalau ada Kiki itu menjadi sangat ramai sebab dia selalu membuli teman-temannya. Baik yang senior maupun yang lebih muda. Nah, kontribusi Kiki kepada LIPI khususnya di Puslit Pusat Penelitian Politik itu saya akui memang. Kenapa? Sebab Bung Kiki ini selalu mendorong anak-anak muda itu untuk sekolah. Dan saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Kiki bahwa yang namanya sekolah melanjut ke S2, S3 itu adalah ritual. Ritual yang mesti dijalani oleh setiap akademisi, baik dosen maupun peneliti. Nah, ini salah satu pandangan yang saya setuju sama Kiki. Dari banyak pandangan atau pendapat yang dia sampaikan. Jadi walaupun selama 35 tahun kami bersama-sama di LIPI, tapi memang beliau ini hanya sekali-sekali muncul di kantor. Dan setiap kali muncul selalu bikin kekacauan. Kekacauan dalam bentuk yang tentu membuat kami semua tertawa-tawa. Sebab selalu banyak cerita yang disampaikan oleh Bung Kiki ini mengenai aktivitasnya. Bertemu dengan banyak pihak. Dan kita akui memang Saudara Kiki ini memiliki jaringan yang sangat luas. Baik di lingkungan pemerintahan, di masyarakat sipil, maupun di instansi-instansi kementerian dan juga lembaga. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun. Apa yang sudah dijalani tentu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk usia kita yang pada tahun ini menginjak ke 66. Sekali lagi selamat Kiki, mudah-mudahan umur masih panjang dan tetap berkontribusi bagi bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, begitu banyak sahabat yang hadir pada hari ini, namun karena terbatas dengan waktu, satu yang terakhir untuk dapat memberikan kesaksian, kami mohon kepada Bapak Letjen Purnawirawan Suwadi Marasabesi, kami silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya, Mas Kiki? Saya berteman dengan Mas Kiki biasanya tidak untuk berkomentar tapi untuk bertindak. Meminjam istilah Profesor Soekardi Rinagi tadi,
Saya kira ada benarnya tadi Pak. Di mana ada Pak Kiki mesti ada bom. Cuma bomnya dalam tanda petik. Kalau istilah saya, Pak Kiki ini provokator tetapi juga inspirator. Saya mengenal Pak Kiki sejak tahun 1997. Jadi sudah 26 tahun yang lalu. Awalnya pada saat itu saya ceritakan sedikit sejarahnya untuk melihat, untuk kita bisa mengingat kembali peran Mas Kiki yang kalau istilah Pak Profesor tadi, ya di mana ada Pak Kiki di situ ada bom, hanya bomnya dalam tanda petik. Kalau istilah saya, ya provokator tetapi juga inspirator. Pada tahun 1997 saya menjabat sebagai asisten operasi Kasat. Wakil saya Pak Kiki Sanakri, namanya Kiki juga. Bulan Oktober Pak Kiki melaporkan kepada saya, Pak Asisten, ini ada para pendemo yang ingin kita ikut dalam rapat mereka. Siapa itu? Menyebut nama Pak Kiki dan ada nama lain. Dia bilang oke, boleh kita terlibat untuk mendengarkan apa pandangan-pandangan mereka tentang apa yang akan mereka lakukan sehubungan dengan rencana reformasi yang akan berjalan tahun 97 bulan Oktober. Pada suatu saat pada bulan Desember 97 mereka melaksanakan rapat di hotel apa itu di Mampang itu Pak Kiki ya. Dalam rapat itu ya coba dihimpun bagaimana cara meyakinkan Presiden Soeharto pada waktu itu untuk mundur. Saya diberikan kesempatan untuk berbicara, saya katakan memang sudah saatnya Pak Harto mundur. Padahal saya tentara bintang 2, asisten operasi Kasat, masih ada dalam jabatan struktural Angkatan Darat, kok berani-beraninya berbicara tentang itu. Sayangnya ketika saya menyampaikan itu banyak juga yang menentang. Tapi kemudian saya dibantu oleh Profesor Sapa waktu itu yang hadir memimpin rapat pada kali itu. Beliau mengatakan kata Pak Soedi itu sudah betul itu, sudah waktunya Pak Harto harus mundur. Ya memang kami di beberapa perwira di Angkatan Darat berpandangan bahwa sudah waktunya Pak Harto mundur, sudah 32 tahun menjadi presiden, masa perlu sampai dengan pengulangan yang ke-7, 35 tahun. Kalau dalam pandangan saya, Pak Harto perlu mundur supaya untuk menyelamatkan generasi beliau berikutnya agar tidak terjadi mundurnya beliau, tidak karena konflik tetapi karena beliau mundur sendiri. Dan rapat itu berjalan dengan baik. Mungkin ya saya katakan tadi ada inspirasi yang diberikan oleh Pak Kiki kepada saya. Kalau kita masih ingat tanggal 12 Mei tahun 1998. Waktu itu saya masih di asisten operasi Kasat. Pak Kiki datang bersama Pak Dadan ya, Profesor Dadan, dosen dari Trisakti. Kira-kira pukul 15.00 sore hari, baru duduk berbincang-bincang, saya kemudian menerima informasi dari Pak Dadan melalui HP-nya, Pak itu ada penembakan di Trisakti. Ada 4 mahasiswa yang tertembak dan sekarang sudah dilarikan ke rumah sakit. Tuh, padahal situasi waktu itu sedang rame-ramenya untuk menuntut Pak Harto mundur. Saya bilang kalau betul ada mahasiswa tertembak, ini bisa menjadi unsur penggerak utama dalam rangka lebih mendorong demo kepada Pak Harto. Saya kemudian melakukan komunikasi dengan Kodam, menanyakan apakah benar ada kejadian itu. Piket Kodam bahkan belum tahu. Saya tanya lagi ke Piket Garnisun di hadapan Pak Kiki dan Pak Dadan. Mereka juga belum tahu. Saya katakan ada penembakan mahasiswa di Trisakti, segera diatasi sebelum terjadi situasi chaos. Ya, kemudian dilakukan tindakan-tindakan penanganan ya dan ya tidak terlalu menimbulkan persoalan yang berat ketika itu. Karena peristiwa Trisakti itu, saya ingat tanggal 12 Mei, saya kemudian beberapa hari kemudian dipindahkan menjadi Panglima Kodam Wirabuana. Tanggal 18 Mei saya serah terima di sana. 19 Mei saya masuk ke Universitas Hasanuddin. Karena waktu itu saya dengar mahasiswa mau demo dalam rangka tanggal 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional. Saya kemudian masuk ke Universitas Hasanuddin, padahal Universitas Hasanuddin itu memiliki sebuah sikap tidak boleh ada petinggi tentara maupun polisi yang berani masuk ke kampus. Saya masuk saja. Karena pengalaman saya bergaul dengan Pak Kiki dan teman-teman yang berada di Jakarta, saya melakukan komunikasi dengan mereka.